Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Silvia Panjaitan dengan NPM 211100033. Saya berasal dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Renita Borusaragi, SPD MPD. Di video ini saya akan menganalisis puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan objektif, yang kedua dengan pendekatan ekspresif, yang ketiga dengan pendekatan pragmatik, dan yang keempat dengan pendekatan mimetik. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baiklah, yang pertama saya akan menganalisis puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono melalui pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif ialah pendekatan yang memberikan perhatian atau kefokusan penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Pendekatan objektif ini juga disebut sebagai unsur intrinsik dalam karya sastra. Pertama, untuk tema. Tema puisi Hujan Bulan Juni ialah mengisahkan mengenai cinta terpendam yang tidak tersampaikan. Cinta yang lebih memilih bersemayam dalam lubuk si pemilik perasaan. Orang itu ragu mengutarakan perasaannya. Meskipun cintanya tidak tersampaikan, si pemilik atau hujan tetap tabah, arif dan bijaksana, seperti pada bait sebagai berikut. Yang pertama, pada bait pertama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, pada bait yang kedua itu, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Nah, pada bait yang ketiga, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Nah, yang kedua, tipografi. Tipografi puisi Hujan Bulan Juni ialah disusun rata kiri dengan huruf kecil di setiap awal larinya. Terdiri dari 3 bait dan di setiap bait terdiri dari 4 baris. Tipografi dalam penulisan puisi Hujan Bulan Juni di buku antologi Hujan Bulan Juni terkesan manis dan sederhana. Nah, yang ketiga, perasaan. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang tabah atau sabar meskipun memendam perasaan cinta. Kesabaran tersebut tampak pada penggunaan kata tabah, arif, dan bijak. Si pemilik juga ragu-ragu mengungkapkan perasaannya hingga ia menghapus jejak-jejak yang tertera pada larik puisi. Nah, yang keempat, nada. Nada puisi Hujan Bulan Juni seperti berirama kegetiran. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan huruf R yang berulang-ulang dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan juga menunjukkan bahwa penyair mengalami keraguan hingga akhirnya memilih diam saja
dan mencintai dalam diam. Nah, yang kelima, irama. Irama puisi Hujan Bulan Juni terdapat pengulangan frasa tak ada yang lebih dan hujan bulan Juni. Pengulangan ini sangat memengaruhi irama secara keseluruhan. Ketika seseorang membacakan puisi ini untuk banyak orang, keberadaan repetisi frasa dan diksi bisa diberi intonasi berbeda-beda oleh orang yang menyimaknya, sehingga bisa mencapai klimaks untuk para pendengar. Nah, yang keenam, gaya bahasa atau majas. Terdapat dua majas dalam puisi Hujan Bulan Juni, yakni majas personifikasi dan majas repetisi. Majas personifikasi adalah majas yang seakan-akan benda mati itu sanggup atau mampu bersifat dan bertindak layaknya manusia. Ini tampak pada lirik Tak Ada Yang Lebih Tabah dari Hujan Bulan Juni. Ini seakan-akan hujan tersebut bisa memiliki sifat tabah layaknya manusia. Atau juga dalam lirik Tak Ada Yang Lebih Bijak dari Hujan Bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hujan di sana seakan-akan bisa memiliki sifat bijak, dan si hujan juga memiliki kaki. Selanjutnya juga dalam lirik Tak Ada Yang Lebih Tabah dari Hujan Bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Di sini seakan-akan hujan bisa merahasiakan sesuatu seperti sifat manusia. Selain majas personifikasi, juga ada majas repetisi. Nah, majas repetisi ialah bersifat pengulangan kata atau frasa dalam karya sastra untuk menegaskan suatu makna dalam puisi tersebut. Pengulangan dalam puisi juga bertujuan untuk menciptakan ritme dalam puisi. Majas repetisi terkandung dalam lirik Tak Ada Yang Lebih dari Hujan Bulan Juni. Ini diulang tiap awal bait dalam puisi Hujan Bulan Juni. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ialah amanat. Amanat yang bisa dipetik dalam puisi Hujan Bulan Juni ialah sebisa mungkin untuk selalu sabar, bijak, dan tabah dalam menjalani sesuatu, karena tidak semua hal selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu menyampaikan perasaan kepada seseorang yang kita cintai tidak selamanya menjadi buruk. Mencintai pada dasarnya ialah ikhlas dan tulus untuk menyayangi seseorang. Tidak minta timbal balik dalam balasan adalah definisi mencintai yang paling tinggi. Namun, lebih baik mengutarakan perasaan kepada seseorang yang kita cinta daripada menyesal tiada guna. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menganalisis puisi Hujan Bulan Juni melalui pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan klasik yang menitik beratkan kajiannya pada pengarang selaku pencipta karya sastra, khususnya yang paling berkaitan dengan maksud, tendensi, niatan pengarangnya. Lebih jauhnya, pendekatan ini memandang seberapa jauh niatan pengarang tertuang dalam karya sastra. Dalam kajian ekspresif ini, maksud,
tendensi niatan pengarang menjadi penentu dalam proses analisis dan interpretasi atas karya. Puisi Hujan Bulan Juni menggambarkan seseorang yang memiliki rasa rindu atau cinta kepada orang lain. Tetapi karena suatu hal, seseorang tersebut menjadi ragu-ragu atau merasa tidak mungkin untuk menyampaikannya dan mencoba untuk menghilangkan atau menghapuskan rasa yang dimilikinya itu dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Jika dilihat dari sisi penyairnya, mungkin pada waktu itu si penyair ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi tidak dapat disampaikan karena mungkin ada suatu hal yang menghalanginya untuk menyampaikan sesuatu itu. Si penyair juga berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak perasaannya yang ragu-ragu untuk disampaikan. Dan si penyair hanya bisa menyampaikannya lewat sebuah puisi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menganalisis puisi Hujan Bulan Juni milik Sapardi Djoko Damono menggunakan pendekatan pragmatik. Sebelumnya, pragmatik itu sendiri adalah kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Jadi, pendekatan pragmatik itu melihat dari peranan pembaca dan ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Puisi Hujan Bulan Juni terdiri dari 12 baris, 3 bait. Bila dicermati kata demi kata dan larik demi lariknya, puisi ini memiliki diksi yang sederhana, bahkan sangat akrab dengan keseharian kita. Dalam puisi ini terdapat bentuk pengulangan pada kata-kata di puisi tersebut. Yang termasuk bentuk pengulangan sintaktis ialah paralelisme, yaitu kesamaan struktur antar kalimat atau bagian kalimat. Pada puisi ini ada pengulangan kata Hujan Bulan Juni pada setiap baitnya. Paralelisme itu adalah pengulangan kata. Pengulangan kata tersebut tidak lazim, artinya tidak normal karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Tetapi dalam puisi penggunaan paralelisme justru menambah keindahan pada puisi dan menarik untuk dibaca. Horatius dalam Ars Poeticanya yang terkenal yang ditulisnya pada tahun 14 sebelum Masehi, jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu, ia mengatakan tujuan penyair adalah berguna atau memberi nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Melalui kepiawaian Sapardi, kesederhanaan kata-kata tersebut tidak sekedar dirangkai menjadi larik-larik yang sangat indah, tetapi kata-kata tersebut juga diberinya ruh sehingga bisa hidup pada puisi tersebut. Dalam puisi ini, kata hujan tidak hanya sekedar
butir air yang jatuh oleh Sapardi. Hujan seolah diberi jiwa yang memiliki sifat tertentu pada setiap baitnya, seperti tabah, bijak, arif. Dan kemudian dapat pula dilihat dari perilaku setiap bait, seperti dirahasiakannya, dihapusnya, dibiarkannya. Sehingga saat membaca puisi tersebut, saya sebagai pembaca juga dibawa masuk ke dalam suasana tertentu. Suasana di mana saya merasa harus memiliki sifat itu dalam kehidupan saya. Karena teks dalam sastra bisa disebut teks persuasif. Teks persuasif terutama mementingkan penerima, pembaca, atau dalam hal komunikasi lisan, pendengar. Teks sastra pun kadang-kadang ditunjukkan kepada pembaca. Pengarang menggunakan teknik tertentu untuk mencekam pembaca dengan ketegangan, mengharukan, menyenangkan, atau mengajarinya. Seperti pada puisi ini, kita diajari pada puisi Hujan Bulan Juni. Di setiap bait pada baris pertama diucapkan kata-kata seperti tabah, bijak, dan arif. Di sini penyair menyampaikan pada teks puisi tersebut sebuah pesan kepada pembaca atau masyarakat, yaitu beberapa aspek etika agar pembaca atau masyarakat diharapkan memiliki sifat-sifat yang diibaratkan pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu sifat tabah, bijak, dan arif dalam menghadapi segala sesuatu atau dalam mengambil suatu keputusan. Hujan dalam puisi tersebut seolah menjelma menjadi tokoh yang begitu dekat dengan pembaca. Mungkin saja dapat mewakili dirinya sendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin pembaca memiliki rasa yang sama dengan yang dirasakan oleh Hujan Bulan Juni tersebut. Yang saya rasakan setelah membaca puisi tersebut, saya merasakan rindu atau cinta yang ditahan, dirahasiakannya, dan sengaja tidak diucapkan. Ya, secara sederhana, puisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah kerinduan yang ditahan, dirahasiakan, yang coba dihapuskan, serta yang sengaja tidak diucapkan. Atau lebih jelasnya, puisi tersebut menggambarkan seseorang yang memiliki rasa mungkin rindu atau cinta kepada orang lain, tetapi karena sesuatu hal tersebut seseorang menjadi ragu-ragu, tidak memiliki keberanian, atau bahkan memang merasa tidak bisa untuk menyampaikannya. Lantas secara bijak dan arif, keraguan-raguannya serta ketidakberaniannya itu membuatnya untuk mencoba menghilangkan atau menghapuskan rasa yang dimilikinya dan membiarkannya tetap tak tersampaikan. Kesan pertama saat saya membaca puisi ini memang benar-benar meluluhkan hati saya, dan memang benar sajak Hujan Bulan Juni ini menggambarkan perasaan saya kepada seseorang yang saya pendam dan malu untuk mengungkapkan. Sampai saat ini saya pun masih mencoba untuk menghilangkan perasaan ini. Bila dikaitkan dengan kenyataan sehari-hari,
judul puisi tersebut, Hujan Bulan Juni sepertinya memang merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Sebab bulan Juni merupakan bulan yang masuk dalam rentan musim kemarau di Indonesia, sehingga hujan tidak mungkin turun di bulan Juni. Karena itulah hujan harus menahan diri karena tidak mungkin turun di bulan Juni. Jadi dapat diartikan bahwa hujan bulan Juni menggambarkan rindu atau cinta yang ditahan, yang tak mungkin disampaikan. Kenapa sih Sapardi membuat hujan bulan Juni, bukan hujan bulan Februari atau Desember? Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa hujan yang turun pada bulan Juni itu sesuatu yang menahan diri untuk turun ke permukaan bumi dan bersabar menunggu giliran turun menyirami makhluk hidup lainnya pada waktu yang tepat, yaitu pada musim penghujan. Tetapi masalah sastra dengan masyarakat dapat diletakkan pada suatu hubungan yang lebih bersifat simbolik dan bermakna. Sapardi sendiri membuka kemungkinan sebesar-besarnya bagi pembaca untuk memaknai puisinya. Sekalipun kita mengartikan dengan hal yang paling sederhana dan jelas, yakni cinta. Cinta disampaikan Sapardi melalui hujan, yaitu adalah mencintai dengan tulus, penuh pengorbanan, tanpa mengharapkan balas apapun kepada yang dicintainya. Seperti hujan mencintai pohon berbunga. Kalau dikaitkan kepada masyarakat, puisi ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, sehingga puisi Sapardi banyak dimusikalisasikan dengan nada yang indah. Dan dampak yang bisa ditimbulkan setelah membaca puisi tersebut, bahwa kita pun harus memiliki sifat tabah, bijak, dan arif seperti yang digambarkan pada hujan bulan Juni dalam menghampai suatu masalah. Dari kesederhanaan diksi yang digunakan Sapardi membuat masyarakat dapat mudah menerimanya dan mengaitkan puisi tersebut dengan kehidupan orang-orang yang memiliki rasa yang sama dengan apa yang digambarkan puisi Hujan Bulan Juni. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menganalisis puisi Hujan Bulan Juni melalui pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan suatu rekaan dari sebuah makna menjadi gambaran yang ada di alam sekitar. Penggambaran kata yang sebenarnya menjadi sesuatu yang bukan realita yang terbentuk dari kehidupan nyata. Dalam pendekatan mimetik, pengarang lebih menganalogikakan perasaan melalui ungkapan dengan kata-kata tiruan yang berada di sekitar. Kata-kata itu bisa kata benda ataupun itu yang terdapat di sekitar pengarang. Tidak hanya sesuatu yang dekat saja, pendekatan mimetik ini bisa saja menggunakan kata berupa angan-angan si pengarang. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya,
kepada pohon berbunga itu. Pada bait pertama, penyair melukiskan seseorang yang merahasiakan cinta atau kerinduannya. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Nah, pada bait yang kedua, penyair melukiskan seseorang yang ragu-ragu atau merasa tidak mungkin untuk menyampaikannya dan mencoba untuk menghilangkannya. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Pada bait ketiga, penulis melukiskan seseorang yang mempunyai perasaan rindu atau cinta, akhirnya menghilangkan rasa yang dimilikinya itu dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Baiklah teman-teman, sekian perjumpaan kita di video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.